Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Jadi kami tadi habis menempuh perjalanan yang lumayan panjang ya, dari Denpasar sampai ke sini di daerah Sukawati. Tapi ini belum masuk ke Sukawatinya sih, masih di sekitar Jalan Pantai Purnama. Tujuan saya hari ini adalah menuju jogging track Sudamala. Kalau saya cari di Google Maps sih namanya jogging track Sukawati gitu ya. Tapi tadi di pelangnya itu namanya jogging track Sudamala. Nah ternyata kami nggak bisa masuk ke areal jogging track dengan bawa sepeda. Jadi sepedanya diparkir di sini dulu. Nah sekarang kami mau masuk ke sana. Kita lewat di sini ya, jalan. Yuk. Tadi kita udah bayar tiket ya. Tiket masuknya tuh cuma Rp1.000. Jadi ini saya rasa untuk biaya parkir sih ya. Tapi tadi yang nggak parkir juga bayar juga sih Rp1.000. Jadi tiket masuknya emang 1.000. Nah ini dia namanya Sudamala Jogging Track. Kawasan Desa Wisata Sukawati. Baru dari luar sih sepertinya menarik banget ya. Dan tiket masuknya yang masih bikin saya heran tuh Rp1.000. Padahal kalaupun lebih dari 1.000 sih kayaknya tetap worth it ya. Nah ini gerbang masuknya. Kita masuk. Tadi sih memang saya lihat ada beberapa pengunjung ya, meskipun nggak kelihatan ramai banget. Nah ini beda dengan kemarin kita di jogging track Prapat Beris itu yang areal persawahannya adalah tanaman padi. Di sini mayoritas sepertinya tanamannya adalah tanaman tembakau. Karena tadi sejak masuk di Jalan Pantai Purnama itu areal persawahannya kebanyakan adalah tanaman tembakau. Kita jalan dulu ya. Memang suka begitu sih. Saya nggak tahu. Itu bapak petaninya. Jadi kaki saya tuh nggak tahu kenapa tuh dikit-dikit nyenggol, dikit-dikit nendang, dikit-dikit jatuh gitu. Ini juga ada tempat sampah. Kita jalan dulu aja ya, karena sepertinya trek ini bakalan lumayan panjang. Terus nanti di ujung trek itu akan ada spot rumah pohon sama balai-balai gitu. Tadi kita kan disuruh parkir, tapi tetap ada motor-motor lewat di sini. Itu biasanya orang lokal sini atau petani yang memang mereka dibolehin naik motor untuk masuk ke areal jogging track. Kayak kemarin di Prapat Beris itu kan jalan kaki sama naik sepeda aja yang boleh, tapi ada papan petunjuk gitu, kecuali petani gitu. Jadi kalau petani boleh menyusuri jogging tracknya dengan naik motor. Biar teman-teman nggak heran, kok kenapa tadi kami disuruh parkir tapi tetap ada motor yang lewat gitu.
Nah, jadi ini untungnya ya, untungnya ketika tempat-tempat wisata ditutup, pantai ditutup, masih ada areal yang bisa kami kunjungin, yaitu di jogging track ini. Kemarin juga kami ke jogging track di Sanur. Untuk sementara belum bisa jalan-jalan jauh dulu. Yang penting tetap jaga prokes ya. Ini saya buka masker karena kita kan selagi jalan di tengah persawahan dan nggak ada orang di sekeliling saya. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada orang yang lain baru pakai maskernya. Di depan. Kalau jalan-jalan di jogging track terus bawa anak-anak, resikonya nanti anaknya capek minta gendong. Kayak yang di depan itu. Nah, ini ada tanaman cabai, terus ada juga bunga. Ini bunga pacah ya. Jadi di beberapa areal persawahan di Bali itu banyak petani yang menanam bunga. Selain bunga pacah atau bunga pacar air ya yang warna-warni itu, kadang juga bunga marigold atau kalau di Bali biasanya disebut gumitir atau bunga mitir juga. Nah, itu adalah tanaman yang memang dibudidayakan. Karena tanaman tersebut digunakan untuk sarana upacara adat. Jadi setiap hari terpakai, diperjualbelikan gitu. Kalau ini saya nggak tahu tanaman apa ya. Oke, kita jalan dulu. Nanti kalau sudah sampai di ujung jogging tracknya, saya kasih info lagi. Nah, ini dia yang tadi saya bilang bunga marigold atau gumitir ya. Cakep banget warnanya. Nah, ada yang menarik di sini, teman-teman. Jadi di tengah areal persawahan ini ada bangunan, itu adalah sarang burung walet. Jadi kalau teman-teman dengar ada suara kret 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 itu saya nggak tahu apakah itu speaker ya, speaker atau suara asli burungnya. Jadi bangunannya sengaja dibangun memang untuk sarang burung walet. Pak, itu suaranya yang keras speaker atau memang suara burungnya? Bukan, aku mancing speaker. Speaker? Ya. Untuk mancing? Untuk mancing walet supaya mau ke sini. Supaya mau ke sini. Ya. Oh gitu. Ya. Udah waktunya panen? Belum. Belum. Ini sifatnya investasi, Bu. Mungkin 1 sampai 2 tahunan baru kita mulai. Oh iya. Dari berapa lama dibangun? Ini itu udah dari begitu kita on itu 1 tahun atau 1,5 tahun. Baru bisa dipanen. Ya. Nah, iya. Banyak populasi walet banyak. Banyak Tapi populasi. Orang tertarik belum. Oh iya. Mungkin karena bisa, gitu. iya. Tapi kalau memang ada yang mau ini buat, saya buatin. Oh iya. Ibu saking Saya dari Denpasar. Denpasar. Nggih. Di daerah Tabanan banyak, Bu, tapi sifatnya caranya manual di sana. Dia cari seriti dulu, setelah banyak seriti, telurnya diganti dengan telur walet, dibeliin di Jawa. Oh gitu. Nah, ini kan saya pakai teknologi. Saya dibanding di Sulawesi. Oh, Bapak bukan asli sini berarti? Asli sini. Asli sini. Ya, tapi sempat ke Sulawesi. Oke. Lihat gini. Berarti mempelajari budidaya waletnya dari Ya, Sulawesi. ya. Dari caranya membuat gedung, bagaimana kondisi gedung, itu caranya masang alat. Di dalam ini ada 260 speaker. Oh iya. Untuk dia tidak bising, tapi dia tertarik gitu. Oh gitu. Itu yang susahnya. Iya, iya.
Awas ada motor. Ya, terima Ini kasih. banyak sekali populasinya Bu, tapi gitu dah orang modal awalnya besar juga. Ini Oh, aja oke. sampai 300 juta Untuk modal awalnya. bangun. Oh, oke. Ini di tengahnya tuh kosong Pak ya? Kosong ada Atau papan. memang dikasih papan-papan Iya, gitu ya papan. untuk nempel-nempel Iya, burungnya? nempel. Disitulah tempat gini alatnya deh. Yang 260 speaker itu di situ dah ditempel. Tapi Bapak jadinya jaga 24 jam ya? Enggak, Oh enggak? kita investasi begitu ini on, kita udah nggak ngapain lagi. Cuma jaga alat supaya nggak mati gitu aja. Oke. Nah, karena di tahun pertama itu suaranya nggak boleh mati. Karena burung itu baru penyesuaian dia. Iya, iya, iya. Kalau mati, yang di luar ini mati supaya nggak ganggu. Kan jam 8 malam mati, jam 5 pagi hidup dia. Oh, Jadi oke. yang di dalam, di suara di dalam tempat nginepnya nggak boleh mati. Oh, berarti di luar ada, di dalam ada? Speakernya ini, yang di luar ini. Kan? Yang di dalam itu banyak itu speakernya. Oke. Berarti biaya besarnya di sana nggak Ya, ya? di sana juga Di bangunannya. material bangun kan juga Nggih. lumayan. Oke. Terima kasih Pak Ya, informasinya. ya, Bu. Oke, semoga nanti pengetahuannya menyebar Ya, ke masyarakat itu dah yang lain. maunya. Nah, ingin di Sukawati ini banyak yang gini. Tertarik, Soalnya Bali kan andalanya pariwisata. Iya. Sekarang pariwisata udah begini ya keadaannya. Sementara di Sumbawa, Sumatera, Sulawesi itu kan banyak orang hidup dari ini. Kan? Dari wallet. Ya, Oke. kan hasilnya juga nggak tanggung-tanggung. Bu. Kalau Iya. memang kita ada rezeki, per bulan bisa 20 kilo dengan gedung seukuran gini. Kalau harga jualnya berapa Pak di pasaran? Harga pasar normal kisaran 15-an 15 juta 15 juta per kilo. per kilo. Wow. Itu makanya saya tertarik. Heeh, heeh. Tapi kan ujung-ujungnya rezeki juga kan. Nggih. Banyak orang sukses tapi ada juga orang gagal gitu. Nggih, rezeki Tapi kita juga beda-beda. nggak boleh putusin mimpi Ya, kan gitu. tetap harus berusaha ya Pak. Iya. Ya, dengan Bapak siapa namanya? Wayan Sumado ya. Bapak Wayan Sumada, Sumada. ya, Nggih. Terima kasih Pak Ya, ilmunya. Ya. Nggih. Ya, Pak. Jadi tadi bapaknya ramah banget ya, nggak sengaja, hanya ketemu aja tapi bapaknya menjelaskan banyak banget tentang burung walet ini karena beliau memang sudah belajar secara khusus tentang budidaya walet dari daerah lain. Tadi bapaknya cerita sempat ke Sulawesi untuk budidaya walet ini dan beliau berharap ya semoga agar minat budidaya burung walet ini menular ke warga Bali yang lain karena katanya sih populasi burung walet itu lumayan banyak di sini apalagi di daerah Tabanan. Tapi katanya bapaknya memang harus berani berinvestasi dan tahu nggak katanya sih per tahun kalau panen tuh bisa dapat 20 kiloan tadi gitu bapaknya bilang. Terus harga per kilonya teman-teman tahu berapa harga pasaran normalnya tuh kisaran 15 per kilo. 15 apa? 15 juta per kilo. Bayangkan kalikan aja 20 kilo. Nah, begitu. Jadi bagus juga sih. Jadi bapaknya lumayan, bukan lumayan ya, sangat visioner kalau menurut saya. Karena kan kalau di Bali ini pasti mindsetnya adalah bekerja di industri pariwisata gitu. Makanya kan anak-anak mudanya pun banyak mereka tertarik sekolah itu di sekolah pariwisata gitu. Karena bagi mereka bekerja di hotel, di kapal pesiar itu tuh sesuatu yang bisa akan menjamin masa depan mereka gitu. Cuma kan akhirnya terjadi situasi pandemi seperti ini ya. Memang sebelum pandemi industri pariwisata di Bali ya memang sangat menjanjikan. Banyak masyarakat yang hidup makmur dari pariwisata, mengalahkan yang berprofesi di bidang yang lain gitu. Tapi ternyata dengan adanya pandemi ini ya, industri pariwisata sangat terpukul. Jadi bapaknya tadi ya berharap agar
masyarakat Bali tidak hanya fokus tuh menjadikan pariwisata sebagai mata pencarian atau sumber perekonomian gitu, tapi juga bisa memandang ada hal-hal lain yang bisa dikembangkan di Bali. Salah satunya ya apa tadi, beternak walet itu tadi. Kita minggir dulu. Yuk kita lanjut jalan lagi ya. Oke, jadi di sini ada 2 jalan. Kalau ke sana itu jalur keluar atau exit, terus kalau kita ke sana ke arah rumah pohon. Jadi kita ke sana dulu ya. Nah, ternyata memang di sini adalah masuk Desa Sukawati ya. Tadi saya bilang belum masuk kawasan Sukawati, ternyata ini adalah kawasan Desa Sukawati. Karena kalau di benak saya itu Sukawati itu ya pasar oleh-oleh Sukawati. Tapi ternyata di sini udah Desa Sukawati. Oke, kita mau ke rumah pohon. Teman-teman, saat ini sekarang saya sudah berada di ujung jogging track. Nah, sebenarnya ini masih di areal jembatan ya. Rumah pohonnya itu ada di situ. Jadi ada semacam kayak gubuk kecil gitu yang nempel di atas pohon di sana. Tapi kita nggak bisa lewat karena di situ ada yang sedang olahraga yoga. Jadi kita di areal jembatan sini aja. Ini jembatannya agak goyang. Dan karena menjorok ke arah sungai, sepertinya tidak recommended buat yang takut ketinggian. Saya pun sebenarnya tidak ada ketakutan yang gimana terhadap ketinggian, tapi karena goyang jadi agak lumayan gimana gitu sih. Dari sini udaranya segar banget. Jadi ketika kami datang ke sini sih lumayan beruntung ya, karena tadi sejak dari Denpasar cuacanya mendung, jadi sampai sini pun hanya beberapa kali aja kena matahari, sisanya terlindungi oleh awan mendung. Nggak berani mepet-mepet. Tapi seperti ini pemandangannya di ujung jogging track Sudamala di Desa Wisata Sukawati. Enak sih ya bisa ikut yoga di situ. Yoga itu juga merupakan salah satu olahraga favorit saya. Meskipun badannya nggak lentur, tapi kalau yoga saya suka.
lalu ya kita ke bandara. Di sini tuh seger banget. Memang sih mataharinya sudah mulai bersinar hangat ya. Kebetulan ada awan jadi nggak panas dan pemandangannya tuh menyegarkan mata sekali. Ini untuk saya yang jarang melihat pemandangan hijau-hijau kayak gini. Ini tuh spesial banget ya. Sebelah sana menghampar, menghijau, di sana menghijau. Ini meskipun tanamannya tanaman tembakau, tapi nggak ada aroma apa-apa ya, meskipun tanaman tembakau. Karena sebenarnya tembakau tuh baru beraroma kalau dia udah dikeringkan. Kalau masih kayak gini nggak ada bau apa-apa. Ini juga tadi pertama kali masuk ke Jalan Pantai Purnama itu saya agak heran sebenarnya, karena kok ada ya tanaman tembakau di sini. Tapi ternyata begitu masuk ke areal persawahannya justru semuanya adalah tanaman tembakau. Padahal kalau di Bali kan biasanya padi-padi. Nah ini meskipun di belakang saya sepanjang jalur itu adalah sutet, tiang-tiang listrik gitu, tapi tidak mengganggu keasikan pemandangan di areal persawahan ini. Ini sekarang masih di areal jogging track Sudamala di Desa Sukawati. Tapi yang sebelah sini suasananya agak berbeda ya, karena dinaungi pohon-pohon kelapa, udaranya semilir banget di sini. Yang sebelah kiri saya masih pertanian tembakau yang tadi, dan di sebelah kanan itu adalah pertanian padi. Awas ada motor, kita minggir sebentar, ada motor lewat. Terus juga ada sungai yang mengalir di sisi trek ini. Nah airnya agak coklat, kemungkinan karena semalam hujan ya, jadi air sungainya coklat. Nah kayaknya sih kemarin waktu kami ke Sanur itu padinya udah mulai menguning gitu ya, udah mulai panen, makanya kan petaninya heboh ngusir burung-burung. Tapi di sini padinya baru aja selesai dipotong tuh. Masih kelihatan batang-batangnya segar, tapi bulir padinya udah dipanen. Terus juga minggu sebelumnya, minggu lalu kami ke Banjarkebon dan di Desa Ceking, itu padi-padinya belum mulai ditanam. Jadi masih dalam proses persiapan nanam padi gitu. Kenapa ya dalam waktu hampir bersamaan tapi beda ya periode nanam padinya? Saya nggak tahu sih kenapa di sini seperti itu. Karena seingat saya dulu waktu saya kecil itu kalau misalnya musim panen semua panen, kalau musim tanam padi semua tanam padi gitu kan ya. Oke, kalau sekarang nggak tahu saya kenapa beda-beda. Nah, kita sudah mulai di ujung dari jogging track ini. Jadi sepertinya ini aja dulu yang dapat saya ceritakan dari perjalanan kami di jogging track
Sudamala di Desa Wisata Sukawati. Jadi semoga teman-teman bisa dapat inspirasi nih untuk jalan-jalan murah meriah tapi juga menyehatkan di jogging track Sudamala, Desa Sukawati. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan kami berikutnya. Dadah! Tonton juga video kami yang lain ya.